Oke, hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa ya di channelnya Supriyati. Oke, ini hari Jumat pemirsa ya, di tanggal 12 Juli tahun 2024. Kita sharing pemirsa di malam hari ini tentang keselarasan hidup, keseimbangan hidup, dan keserasian hidup. Kita mempunyai suatu tujuan dalam hidup. Untuk apakah? Untuk hidup bahagia, walaupun tidak berlebihan, setidaknya cukup. Untuk mendapatkan keamanan walaupun tidak nyaman, seandainya memang bisa. Walaupun dalam zona tidak nyaman, seandainya ada suatu keamanan di situ ya, yang bisa kita rasakan ya. Andaikan kalau misal bisa mendapatkan suatu keamanan di balik kenyamanan yang tidak didapatkan ya, paling tidak rasa aman yang ada. Itu semuanya tergantung dari tujuan dalam hidup. Kalau memang kita mempunyai sebuah maksud melangkah hidup ke depan, itu untuk apa? Kalau kita untuk terus membahas sebuah masalah, dan masalah itu tidak bisa terpecahkan juga sampai buntu, tidak menemukan jalan keluar, tidak ada solusi, intinya ya kita banyak untuk mereka ya, untuk mengingat kembali hal-hal yang sudah terlewati. Mungkin ada sesuatu hal yang harus diluruskan, yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki. Kalau memang itu terjadi secara terus-menerus, itu bukan sebuah tujuan dalam hidup. Karena kalau kita mempunyai sebuah cita-cita, intinya ya perbaiki dulu yang ada di depan mata setelah kita melewati sesuatu hal yang kurang baik. Udah di belakang hidup kita itu ada sesuatu hal yang kurang baik terjadi dalam hidup ini ya. Ternyata yang di depan kita juga, kita melangkah juga belum bisa untuk mencapai suatu perbaikan dalam hidup. Itu akan menjadi rancu dan membelenggu. Ya, itu dalam fase yang sangat mengerikan, sangat memahitkan, dan sangat memberatkan ya. Semua juga punya masalah masing-masing, punya versinya masing-masing, punya prinsipnya masing-masing. Tapi kalau seseorang yang sudah berpikiran secara matang, tanpa suatu tekanan, tanpa suatu tindasan, tanpa suatu hal yang bisa membanting orang lain, jangan sampai hal itu dilakukan, karena kita yang merasakannya aja udah nggak enak begitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu kepada orang lain, walaupun kita merasakan hal seperti itu dari seseorang. Karena kita aja diperlakukan seperti itu nggak enak, nggak nyaman, nggak tenang, dan kita merasa was-was, takut diperlakukan seperti itu kembali secara terus-menerus, dan selalu terulang kembali. Kita akan mengambil suatu tindakan secara untuk menegaskan pada diri sendiri, jangan sampai kita mau untuk diperlakukan hal itu oleh orang tersebut dengan secara berulang-ulang. Karena itu
tidak sehat sekali untuk mental kita, untuk hati kita dan pikiran kita, apalagi untuk kesehatan kita. Karena kita hidup butuh satu kenyamanan, aman, damai, tentram, apalagi ya, tenang pemirsa ya. Andaikan tidak mendapatkan suatu hal dalam hidup secara lebih, setidaknya cukup, walaupun kurang, begitu ya. Jadi jangan sampai kita meminimkan diri ini hanya karena kita ini butuh seseorang untuk memberi kepada kita. Kalau orang yang memberi kepada kita, yang harusnya menjadikan suatu kewajiban dan tanggung jawab, meminimkan hidup kita, itu udah jalur yang sangat salah dan tidak tepat. Karena kewajibanlah yang harus ditunaikan. Jangan sampai menekan seseorang yang betul-betul harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari, harus sampai di dalam fase penekanan secara verbal. Itu sangat buruk sekali. Perilaku, tindakan itu bisa dibilang kekerasan secara verbal ya yang terjadi. Jadi kita capek setiap hari untuk mengurusi anak setiap hari, mengurusi rumah setiap hari, tapi hasilnya kita jangan sampai menjadi wanita yang lemah ya. Tetaplah berdiri tegak walaupun kita tertatih ya, capek setiap hari. Kita hargai diri sendiri aja, begitu. Jangan sampai kita mengemis untuk dihargai oleh seseorang yang harusnya menjadi menjadi sosok yang berada di garda terdepan buat diri kita ya. Jangan harap karena sesuatu hal yang kita harapkan itu belum tentu kita dapatkan, karena kemandirian itu yang kita temukan dari awal ya sampai sekarang begitu. Jadi bentuklah diri ini untuk mandiri, karena tidak semua pasangan itu membahagiakan kita, menyenangkan kita, mensejahterakan kita, dan tidak tentu dan belum tentu menyayangi kita dengan sepenuhnya. Itu memang sudah hal yang mungkin bisa dibilang, apakah semua wanita begitu ya merasakan hal yang sama seperti ini? Mudah-mudahan tidak 100% ya, masih ada beberapa yang suaminya atau pasangannya peduli dan empati kepada istrinya masing-masing. Karena tugas seorang istri itu sangat berat sekali, ngurus rumah tangga, ngurus anak, mendidik anak, membimbing anak, dan lain sebagainya. Ya, berat sekali dengan setema setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang begitu rutin ya, setiap hari dikerjakan begitu, tanpa tahu waktu, dan walaupun capek lelah tidak dirasa. Jadi hargailah istrimu, sayangilah istrimu, jangan sampai diperlakukan dengan kasar dan seenaknya, karena dia adalah sosok wanita yang sudah mengandung, melahirkan keturunan-keturunanmu ya, yang menjaga setiap hari, setiap waktu, mengurus anak-anak mereka ya, mengurus anak-anaknya begitu, walaupun suaminya seperti itu begitu ya. Jadi kita harus selalu menjaga harga diri kita, bukan harga diri ya, menjaga diri kita ya di hadapan anak-anak. Tetaplah menjadi sosok ibu yang tetap mengayomi anak-anak, walaupun kita agak tegas sedikit karena kita mendidik anak itu memang agak susah. Jadi sesuai daripada usia pertumbuhan mereka ya, setidaknya kita bisa memberikan sebuah teguran yang mungkin bisa dimengerti oleh anak ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini, kita sharing tentang hidup ya. Siapa yang mau menyangka seperti ini, karena wallahu alam tidak semua wanita bisa hidup bahagia. Masih ada, mungkin ada beberapa termasuk saya yang harus mengalami hal yang cukup mengerikan ya. Kita untuk melangkah aja udah susah, mundur aja kita kena. Tetap kita harus berprasangka baik kepada siapapun, walaupun sosok ini yang di depan kita menusuk kita terus menerus ya. Jadi tetaplah tawadu dan yakin pada diri sendiri, jangan sampai kita melakukan hal yang sama
seperti sosok yang setiap hari menyakiti kita. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.